Sudah saya jelaskan, saya memang caleg gagal, makanya saya membuat konten. Supaya suara saya bisa tersalurkan, terdengar sampai akar rumput. Saya gagal menjadi wakil rakyat, sehingga saya memanfaatkan dunia medsos untuk bersuara, membela rakyat, membela orang yang terzolimi. Tidak ada rotan akar pun jadi, kan begitu. Saya bukan orang yang gagal lalu terpuruk. Aduh, gagal saya terpuruk. Oh tidak. Saya gagal menjadi wakil rakyat, saya manfaatkan medsos untuk saya bersuara. Melawan kezoliman, melawan dajjal spiritualitil itu, melawan Roy Panci, melawan FPI, HTI, sendirian saya. 2014 belum ada yang mengcounter fitnah itu, baru saya nongol sendirian itu. Baru mulai muncul Denny Siregar, muncul Abu Janda, muncul si Eko Kuntadi, muncul si Abe, semua baru muncul tuh. Setelah melihat saya berani ngomong di media sosial, muncul mereka semuanya itu. Bu, Pak Prabowo mengganggu mental health saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. 2 tambah 10, 13 ya. 12 ya. Harus 2 tambah 10, 12. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. Jadi 2 tambah harus 8 sabar. ya, 11. Saya adalah pendukung Bapak Prabowo yang pertama kali mengatakan lengserkan Prabowo. Itu saya. Tanpa rem, itu saya. Karena saya sudah melihat ketidakberesan Pak Prabowo sejak awal beliau memimpin. Ketika beliau memberikan amnesti abolisi, itu saya udah pikir ini nggak benar. Pemimpin seperti ini, mentolerir kejahatan, suap, korupsi, itu udah nggak benar. Ya. Belum di penjara, udah dikasih amnesti. Ini kan tidak benar. Tidak ada satu hukum di dunia ini yang membenarkan apa yang dilakukan Pak Prabowo ketika dia memaafkan seorang penyuap hanya gara-gara supaya dia bisa merangkul PDIP ke dalam pelukannya. Hanya gara-gara agar PDIP kader-kadernya tidak menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Hanya gara-gara itu. Padahal kelas si Hasto itu punya kejahatan yang luar biasa, menyuap, dan ini terjadi di dalam dunia perpolitikan tanah air. Menyuap KPU, bayangkan. Dengan cara dia menyuap KPU agar menaikkan orang yang pro terhadap dia. Ini kan sebuah kejahatan luar biasa dalam dunia perpolitikan. KKN ini tidak boleh berkembang di negara kita. Tetapi Pak Prabowo mentolerir itu. Hanya gara-gara supaya PDIP nurut sama dia. Tidak menjadi oposisi yang cerewet. Sekjennya diampuni, walaupun sudah melakukan kejahatan yang luar biadab. Dari awal saya sudah begitu, tapi saya berpikir bahwa saya tidak boleh terus-menerus menyerang Bapak Prabowo. Karena bisa menjadi kacau gitu pendukung-pendukung Bapak Prabowo nanti. Kita nanti bisa saling bentrok antara sesama pendukung Bapak Prabowo kalau saya melakukan itu. Sehingga saya agak kalem gitu. Setelah banyak orang yang wah heboh gitu ya ketika saya menyatakan bahwa lengserkan Prabowo tanpa rem, itu hebohnya luar biasa. Sampai HP saya tuh hang karena menerima ancaman dari orang-orang Pak Prabowo. Banyak yang mengancam saya. Tapi sekarang kalian menyaksikan bagaimana Pak Prabowo memimpin negara ini dengan sangat kacau balau. Beliau rupanya tidak mampu memimpin Indonesia. Tetapi kita harus bersabar. Karena apa? Kesabaran kita ini akan berbuah manis nanti di tahun 2029. Negara kita tidak boleh kacau, tidak boleh chaos dengan adanya orang-orang yang tidak sabar menghadapi pemerintahnya. Rakyat, ketika tidak ada yang ngadem-ngademin, ini akan terjadi kekeosan di negara kita. Dan itu tidak baik. Karena apa yang dirugikan ya orang kecil seperti kita. Rakyat kecil yang akan dirugikan. Kalau mereka yang kaya raya, yang duitnya banyak, terjadi kekeosan, mereka santai. Mereka bisa kabur ke luar negeri. Bisa mengambil uangnya dari bank-bank. Bisa rushing money itu. Lalu dibawa ke luar negeri. Mereka mah asik-asik aja tinggal di luar negeri, santai. Kita yang orang miskin yang nggak punya duit akan ditekan oleh yang namanya krisis moneter. Makanya kita harus sabar ya menghadapi Bapak Prabowo seperti itu. Harus bersabar. Kita kuatkan saja mental kita, kemudian kita kumpulkan orang-orang yang satu visi, misi dengan kita untuk memperbaiki negara ini. Ada orang yang bilang, kenapa ya di zaman Soeharto itu kok harga-harga murah? Dasmu murah. Ngitung dari mana murah? Di zaman Soeharto apa-apa murah? Ngitungnya dari mana kalian itu? Mahal sekali di zaman Pak Soeharto itu. Sembako itu luar biasa mahalnya. Sembako, kemudian barang-barang elektronik, kemudian kebutuhan kita sehari-hari, pakaian, fashion, itu di zaman Pak Jokowi murah itu. Kita bisa membeli yang namanya motor, mobil, TV. Zaman Pak Harto itu, mau beli sepeda aja itu, harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Setengah modar mau beli sepeda. Beras itu harganya, nauzubillah min zalik. Kalau kita bukan TNI, bukan pegawai negeri, nggak bisa makan nasi kita.
Makannya apa? Jagung, nasi jagung, bulgur. Jadi jangan dibilang sembako zaman Pak Harto itu kok murah. Oh sekarang mahal ya, apa-apa mahal. Karena kamu nggak bisa ngitung, matematika kamu itu jeblok. Ya makanya dibilang murah zaman Soeharto. Dari mana murah? Tahun 80-an, kalian kalau mau tahu, gaji kita UMR 21.000. Coba dicatat ini buat pembenci ya. Gaji kita 21.000. Zaman Pak Harto ya 80-an ya. Saya masih SMP kelas 1. Beras harganya 100 rupiah. Coba kalian bagi. 21.000 dapat berapa kilo beras? Gaji 1 bulan kita bisa beli beras 210 kilogram. 100 perak dulu. Sekarang gaji UMR 5.800.000. Beras 12.000 ya. Kita dapat 483 kilo. Berarti 2 kali lipat dari zaman Soeharto. Dari situ saja kalian harusnya bisa membedakan bahwa di zaman Bapak Soeharto dengan zaman sekarang jelas jauh beda, lebih murah sekarang. Jadi jangan ada lagi kalian termindset di otak kalian zaman Pak Harto apa-apa murah. Buang jauh-jauh itu. Kita mau makan telur aja dibagi 4. 1 bulet telur itu dibagi 4 makan. Saking susahnya hidup. Susahnya hidup, ya, telur aja dibagi 4. Mau makan daging itu cuma di hari Idul Kurban sama Lebaran baru bisa makan. Sekarang setiap hari kalian mau beli rendang, beli apa, tiap hari gue bisa, mampu. Di warteg itu murah, 12.000 udah jadi makanan. Apalagi kalau di Jawa, saya masih kaget di Jawa itu. Sarapan 5.000 banyaknya minta ampun. 5.000 perak itu. Sarapan saya dibeli nasi pecel, mau ada tempe, ada ini. Kenyang banget ini. Masih sejahtera di Jawa itu. Jadi kalau dibilang apa-apa murah zaman Pak Harto, buang jauh-jauh. Mahal, karena murah. Boro-boro kita bisa makan ayam. Sekarang kalian tuh bosen makan ayam. Tiap hari ayam, tiap hari ayam, tiap hari ayam. Dulu nggak bisa kita makan ayam. Ya pasti murah di zaman dulu. Tapi nggak kebeli. TV itu, saya baru bisa beli TV. Kalau bapak saya orang, ya pangkatnya tinggi. Punya TV itu waktu saya umur hitam putih itu. Waktu saya umur 5 tahun tuh udah punya TV hitam putih. Baru bisa beli TV berwarna itu waktu saya SMP kelas 3 baru bisa beli TV berwarna. Wah, harganya selangit. Harganya selangit. Telepon juga mahal. Iya. Dulu itu di zaman Bapak Soeharto sampai zaman SBY, kita tuh mau pulang kampung itu setengah modar. Kita mau kunjungin nenek kita itu harus punya duit banyak baru bisa pulang. Kalau nggak punya duit, jangan harap bisa pulang. Sekarang kalian cuma menyisihkan uang 700.000 bisa pulang pergi ke Surabaya. 700.000 perak, naik kereta, nyaman, ber-AC, kamar mandinya bersih, nggak ada pedagang bedak. Dulu itu harus punya duit banyak. Naik eksekutif itu selangit harganya, 10 kali lipat harga ekonomi. Muahalnya naudzubillah mencari. Bayangin, eksekutif 300.000, ekonomi 8.000 perak. Tetapi kalian duduk di bawah ubin kereta yang udah bercampur kecoa, ada tikus, ludah orang, kadang orang kencing situ sembarangan. Saya kalau ingat dulu, ya namanya pengen pulang kampung, ya sudah naik ekonomi. Kalau mau naik eksekutif 1 kali gaji saya. 1 kali gaji. Gaji saya baru berapa waktu itu? 275.000 sebulan. Masa beli tiket 1 kali gaji? Sekarang kalian naik eksekutif cuma 600.000, 510.000. Ekonomi 350.000. Aduh, murah bener. Gampang kalian mau nengokin nenek, mbah. Surabaya gampang. Apalagi sekarang udah canggih, kita bisa ngoling mertua yang ada di kampung pakai HP. Udah lihat-lihatan muka. Gimana Bu? Kabarnya Bu? Udah lihat-lihatan muka begini. Dulu mana bisa begitu. Suara kadang putus-putus. Halo. Nggak kedengar suaranya. Halo. Si lari dulu ke depan ke tiang-tiang telepon itu, jauh berkilo-kilo cari dulu tiang telepon. Begitu ngantrinya panjang orang menelpon, buduh. Ngantri sampai 1 kilo kali. Kapan mau nelponnya? Kalian tuh harus bersyukur. Zaman Pak Jokowi itu 180 derajat berubah Indonesia menjadi lebih baik. Bukan saya memuji, ini fakta. Karena saya bersyukur. Saya merasakan zaman dulu, zaman Pak Harto, betapa jeleknya negara kita. Sampai saya malu melihat Jakarta itu. Banyak orang-orang tidur di kolong jembatan pakai koran-koran gitu ditutupin. Tidur pakai koran kerdus-kerdus itu. Jadi orang-orang yang tinggal di rel-rel kereta itu tidak diusir, tapi dipindahkan ke rumah susun. Di dalam rumah susun itu ada meja, kursi, tempat tidur, panci, dikasih itu gelas,
piring, rak piring, dikasih TV, dikasih kulkas. Malaikat apa manusia yang diturunkan dari langit buat Jakarta? Semula saya malu kalau bilang saya tinggal di Jakarta. Kumuhnya, naudzubillah min dzalik, Jakarta itu. Kenapa Jakarta kumuh? Karena gubernurnya ditunjuk oleh presiden. Gubernur yang nurut sama presiden. Jadi semau-mau presiden nunjuk siapa? Pokoknya jenderal ini tunjuk jadi gubernur. Akhirnya nggak kerja, nggak bisa apa-apa. Jenderal bisanya apa? Cuma gerak jalan doang bisanya jenderal-jenderal itu kan. Merintah-merintah doang, nggak ngerti apa-apa. Tidak ngerti cara memanage sebuah city. Nggak ngerti. Kalau Pak Jokowi kan insinyur. Ilmunya tuh sangat banyak Pak Jokowi. Makanya beliau ketika bekerja di pabrik kertas BUMN di Aceh itu, beliau kan langsung jadi kepala bagian. Kepala bagian, kemudian beliau langsung memimpin banyak anak buah di situ. Karena beliau cerdas. Beliau bisa memimpin. Pemimpin yang handal beliau itu. Pokoknya idaman lah, pemimpin idaman. Tidak pernah menyulitkan, tetapi tegas. Kalau ada yang melanggar peraturan, beliau tegas. Marahnya diam, nggak pernah bentak-bentak seperti Ahok, enggak. Kalau Ahok kan galak banget ya. Kamu itu, wah, udah serapah keluar dari mulutnya Pak Ahok. Kalau Pak Jokowi enggak. Udah diam. Pokoknya tunggu. Besok saya ganti. Udah keluar dia kucuk-kucuk, besoknya diganti orangnya. Besok langsung hilang itu kecamatan. Pak Camat itu kalau datang Pak Jokowi, dianya nggak ada di tempat, besok ganti. Ganti besok udah turun, makanya banyak sakit hati. Pejabat-pejabat yang diganti oleh Pak Jokowi banyak sakit hati. Sekarang bersekongkol dengan orang-orang pada sakit hati Pak Jokowi. Itu menjatuhkan Pak Jokowi semua itu. Karena Pak Jokowi begitu. Ada pejabat yang tidak mau melayani rakyat, tidak mau bekerja, tidak mau menjalankan peraturan, dipecat. Tapi dipecatnya ya diam-diam aja dia. Kayak Anies Baswedan itu dipecat. Tapi kan dengan santun mecatnya Pak Jokowi. Tidak memberitahu kamu tuh nggak bisa kerja gini, enggak. Kalau ditanya wartawan kenapa Anies Baswedan pecat? Ya memang harus di reshuffle. Begitu. Nggak ada Pak Jokowi jelek-jelekin Anies tuh begini. Sini tuh begini. Nggak pernah Pak Jokowi itu mulutnya nggak pernah ember. Itulah pemimpin, tidak pernah menjelek-jelekan anak buahnya yang jelek-jelek itu. Nggak pernah. Tetapi Pak Jokowi selalu dijelek-jelekin, karena pas sakit hati semua, yang dipecat-pecat itu. Tom Lembong sakit hati, Anies Baswedan sakit hati, kayaknya ngenyek terus sampai sekarang. Tapi orang-orang yang sakit hati itu, emang dia nggak bisa kerja, dia nggak guna, dia tidak bisa melayani rakyat, dipecat. Guru-guru itu banyak yang komplain ketika Anies Baswedan menjadi menteri, makanya dipecat, karena nggak bisa kerja. Bahaya kalau mempekerjakan Anies kelamaan, Jakarta aja hancur, yang tadinya sudah bagus dibangun oleh Ahok hancur. Dipimpin Anies, jalanan berlubang, ada dibikin jalan jalur sepeda nggak kepake, buang-buang duit 75 miliar. Itu Anies yang diunggul-unggulkan oleh FPI, HTI, oleh spiritualitil itu kan bangga bener. Wah Anies itu akan dibutuhkan oleh negara. Nanti perang dunia ketiga kita butuh Anies Baswedan untuk mendamaikan dunia. Kayak kucing, peneliti apa yang ngomong begitu? Dari mana Anies Baswedan dibutuhkan perang dunia ketiga? Suruhnya pergi ke Yaman, pulang kampung sana. Tidak punya kualitas, tetapi dipuji-puji tanpa data dan fakta. Akhirnya memalukan. Puji-pujiannya memalukan. Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kita bukan memuji, tapi kita mengemukakan fakta. Bagaimana hasil karya Bapak Jokowi. Yang selama ini kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Bukan karena katanya bukan. Tapi kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Mereka kan makin benci sama Pak Jokowi. Karena apa? Janganlah ditunjuk-tunjukin kelebih-lebihannya Pak Jokowi. Udah perlihatkanlah keburukan-keburukannya. Akhirnya apa? Keluar buli-bulian. Si buduk, si kurap, kodok. Apalagi? Hanya itu yang kalian bisa. Si buduk, si kurap, si kodok. Nggak jelas. Padahal hasil karya Pak Jokowi itu nggak main-main loh teman-teman. 2.400 kilometer jalan tol baru. Bayangin. 2.400 kilometer jalan tol baru. Ini prestasi yang belum pernah dilakukan, dicapai oleh presiden-presiden Indonesia. Rata-rata nih teman-teman, presiden yang ketika duduk sebagai presiden, yang ada di otaknya adalah bagaimana uang APBN yang segini banyak bisa membuat dirinya terangkat ke atas. Kalau Pak Jokowi enggak. Bagaimana uang yang segini banyak yang dimiliki oleh negara kita bisa mengangkat rakyat ke atas. Itu yang dilakukan Pak Jokowi. Bagaimana bisa mengangkat rakyat ke atas? Dengan membuat tol, artinya Pak Jokowi memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan usahanya lebih lancar. Sehingga pengiriman barang, jual beli itu dilakukan dengan lancar. Yang tadinya tersendat-sendat karena jalanan rusak, sekarang bisa lancar. Bisa lewat kereta, bisa lewat pesawat, bisa lewat ini, lewat itu. Tol laut, bisa lewat laut dengan lancar. Pengiriman ini lewat laut cepat. Kalian mau pesan daging? Lewat Shopee. Taktik dari Shopee. Nggak lama diantar. Kenapa bisa cepat itu diantarnya? Karena tol yang dibangun oleh Pak Jokowi. Karena tol laut yang dibangun oleh Pak Jokowi. Sehingga ekspedisi mudah untuk mengantar barang.
Ini kalau dasar-dasar ini tidak dipikirkan oleh presiden, tentu sampai saat ini kalian itu kesulitan mencari barang. Menjual barang itu sulit. Sekarang kalian duduk di rumah jualan lewat TikTok. Kaya kalian. Banyak orang kaya jualan di TikTok. Ya, ini saya punya jilbab masih bagus. Nih, teman-teman ada yang mau beli jilbab saya nggak? Ini saya beli jilbab 150.000. Saya jual 10.000, ada yang mau nggak? Cepet laku. Lewat TikTok, lewat Shopee, lewat Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Cepet. Carousel, cepet. Kenapa bisa cepet? Karena Pak Jokowi membangun dasar tadi itu. Ada jalan tol, kemudian ada tol langit. Menjual barang secara online. Kalau tol langitnya belum dibikin, nggak bisa. Pak Jokowi bikin tol langit. Ini kan fakta. Yang kalian pembenci itu menutup mata. Enggak, Pak Jokowi pokoknya jelek. Indonesia jadi kacau, jadi berantakan, jadi amburadul, hancur gara-gara Jokowi. Loh, kok jadi hancur? Kok jadi berantakan? Apanya yang berantakan? Orang semuanya jadi bagus kok, jadi enak, jadi lancar kok berantakan. Mana berantakannya? Itu si Kurap itu tuh, bikin berantakan Indonesia, pembohong, penipu. Pembohong, penipu apa? Itu SMK itu, katanya 6.000 SMK, mana sampai sekarang nggak ada. Ya matamu picek. Kamu nggak ngelihat ada mobil SMK di jalanan. Kamu nggak pernah mau survei. Karena matamu memicek. Kebencian itu membuat kamu picek. Kemudian jalan nasional. Dulu jalan nasional tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah pikir jalan nasional ini bisa dibuat oleh gubernur-gubernur, bupati-bupati. Pak Jokowi membangun 6.000 kilometer jalan nasional. Pernah nggak dulu ada presiden bangun jalanan nasional? 6.000 kilometer loh. Pernah ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang bilang Pak Jokowi itu merusak Indonesia, aduh kalian itu gila bagaimana? Edan. Kemudian MRT, LRT. Ini kebanggaan Indonesia loh. Dulu di Palembang, warga Palembang yang membenci Pak Jokowi banyak sekali. Pak Jokowi kalah di Palembang, pembencinya banyak. Ketika mau dibangun MRT di Palembang, ditolak mentah-mentah oleh warga Palembang. Kami tidak makan rel MRT. Kami tidak mau dibangun oleh si Jokodok, nggak mau. Kata ibu-ibu Palembang. Tetapi ketika bangunan itu sudah jadi, keretanya sudah ada, mereka ramai-ramai berterima kasih kepada Pak Jokowi. Makanya sekarang pendukung Pak Jokowi dari Palembang itu sangat banyak. Mereka menyesal sudah menghina Pak Jokowi dulu di tahun 2014. Mereka menyesal. Mereka bersyukur dengan adanya MRT. Dengan adanya rel-rel kereta di sana. Jalanan yang bagus, yang licin. Sehingga mereka mau datang ke Jakarta hanya butuh waktu berapa jam gitu. Tidak seperti sebelumnya. Kalau mau ke Jakarta tuh wow susah. Jalanan rusak. Sekarang sudah bagus jalanan. Kemudian bandara. Pak Jokowi membangun bandara. Dulu di Papua itu, bandara kita itu bentuknya, di Papua itu. Bentuknya seperti kandang babi. Cuma pakai kawat. Bandara bayangin, seperti kandang babi. Pagar kelilingnya pakai kawat. Kawat ayam itu. Tahu kawat ayam? Yang kotak-kotak itu. Sedih ngelihatnya. Pak Jokowi menangis ketika pergi mengunjungi Papua. Pak Jokowi ngelihat perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Aduh. Sekarang orang Papua Nugini ngelihat perbatasan kita minder semuanya. Karena Pak Jokowi bikin megahnya luar biasa. Ini harga diri bangsa. Negara kita harus lebih baik dari negara sebelah. Bangun yang megah. Bangun yang kokoh. Jangan tanggung-tanggung. Dibangun begitu megah. Sampai minder Papua Nugini. Kalau ngeliat, keren banget. Indonesia tuh keren banget. Hebat sekali Pak Jokowi. Dulu saya ke Jogja. Turun dari pesawat ke belet pipis. Saya cari toilet. Itu di tahun 2011 lah. 2010, 2011. Lagi tugas ya. Saya cari toilet. Dapet. Toiletnya tuh ada jauh gitu jalan di tempat berdebu gitu. Aduh, ini bandara kok kayak terminal bus. Jogja. Saya cari toilet. Ya ampun toiletnya bau pesing itu. Ini bandara toiletnya bau pesing kayak apa ini gembel bener negara saya. Makanya saya dulu tuh saya tahun 2010 udah malas saya mikirin apa bodoh amat lah yang penting saya cari duit sebanyak-banyaknya supaya anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, cari duit supaya nggak mikirin saya bodoh amat lah pemerintah mau apa udah jelek bener. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, saya balik lagi ke Jogja. Saya turun dari pesawat, saya terbengong-bengong. Kayak saya mimpi, ini bener-bener bandaranya berubah. Ini saya mimpi bagaimana menjadi indahnya luar biasa. Bagus sekali bandara. Mungkin orang-orang Jogja yang waras otaknya akan bersyukur dan berterima kasih. Tetapi di Jogja banyak orang-orang yang otaknya nggak waras seperti Roy Panci, Amin Rais. Mereka tidak bersyukur. Karena apa? Mereka hanya melihat sisi buruk Pak Jokowi. Sisi buruknya apa? Sebenarnya Pak Jokowi tidak punya sisi buruk. Sisi buruk Pak Jokowi terlihat karena mereka iri dengki. Seolah-olah Pak Jokowi begini, begitu. Ketika ditanya begini, begitunya yang mana Pak? Bingung mereka. Mereka nggak ketemu. Begini, begitunya nggak ketemu.
Pak Jokowi memperbaiki Indonesia, 50 bandara yang tadinya gembel, segembel-gembelnya, bau pesing seperti terminal bus, menjadi begitu mewah. Kalian datang ke Suta, Bandara Suta. Cantiknya luar biasa. Sampai-sampai teman-teman kalau mau tahu, ada vlogger-vlogger dari luar negeri. Mereka mereview bandara-bandara dan kereta api yang ada di Indonesia. Dan mereka bilang, bandara dan kereta api yang ada di Indonesia lebih baik dari yang ada di London. Di London tuh masih ada tikusnya. Di bandara itu masih keliaran tikus. Di Indonesia tidak ada. Bersih. Toiletnya sangat bersih. Seperti di hotel bintang 5. Baik di stasiun kereta maupun bandara. Bayang. Pak Jokowi memperbaiki Indonesia, tapi dibilang Pak Jokowi membuat Indonesia hancur. Picak matamu. Kemudian ada 366.000 kilometer jalan desa. Dibuat oleh Pak Jokowi. Dulu orang, petani-petani di desa-desa itu kalau mau jualan tomat itu susah. Mesti naik-naik dulu tanah gitu kan, tanah jalanannya wah masih susah sampai berhari-hari berhenti dulu. Sekarang jalanan udah mulus. Mereka beli motor murah, pakai motor, ditarik gerobaknya pakai motor sampai langsung ke pasar, dijual langsung jadi duit. Panen dijual langsung jadi duit. Dulu setengah mati mereka butuh berhari-hari. Kesian petani-petaninya gitu, yang memang hasil hidupnya dari bertani bercocok tanam. Karena jalan desanya rusak sehingga mereka tidak bisa jualan. Bisa jualan tapi lama gitu loh, nggak langsung jadi duit. Kalau sekarang kan bisa dijual lewat online. Bisa dijual langsung pasar induk. Gampang itu. Produk-produk bisa langsung dilempar kemana-kemana. Karena jalanan sudah sangat banyak dan bagus, mulus. Kayak gitu kok bilang. Pak Jokowi itu merusak Indonesia, bikin Indonesia hancur. Dasmu koplo itu. Kemudian Pak Jokowi membangun 1,9 juta meter jembatan. Dulu anak-anak kita kesulitan untuk nyebrang. Nyebrang kali itu kesulitan. Karena jembatan jarang dibangun. Oleh lurahnya, oleh gubernurnya, bupatinya, wali kotanya. Mereka lebih mementingkan hal-hal lain. Pak Jokowi itu peduli terhadap kebutuhan rakyat. Makanya sampai ada 1,9 juta meter jembatan dibangun. Terutama di daerah-daerah terpencil dibangun oleh Pak Jokowi. Tetapi sampai saat ini masih banyak jembatan yang belum dibangun oleh desa, oleh lurah, padahal sudah diberikan dana desa. Nah, itu budaya memang. Pak Jokowi memberikan contoh. Kan tidak mungkin Pak Jokowi membangun semua jembatan yang ada di Indonesia, tidak mungkin. Beliau sendirian. Beliau sendirian saja bisa mencetak ini warisan-warisan yang berharga. Bagaimana kalau nanti beliau berdua dengan anaknya memimpin Indonesia? Wah, gila itu. Tapi sayangnya kan tidak boleh bapak sama anak menjadi presiden dan wakil presiden. Dan tidak boleh Pak Jokowi itu menjadi presiden seumur hidup, kan nggak ada undang-undangnya. Makanya ini yang membuat saya menggebu-gebu mendukung Mas Gibran untuk menjadi presiden. Nanti, ya nggak tahu tahun 2029 apa 2034, tergantung situasi dan kondisi. Kalau di tahun 2028 Pak Prabowo ternyata nggak mau pakai Mas Gibran, kita akan jadikan Mas Gibran presiden.